Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Rafina. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan ujian praktikum bahasa Indonesia dengan membawakan cerita fiksi imajinatif berjudul Di Ujung Hari. Suatu hari di sebuah desa, tinggallah seorang lelaki bernama Brian dan seekor berang-berang peliharaannya yang ia sayangi bernama Jerry. Brian dan Jerry sangat menyayangi sesama. Mereka setiap hari pergi ke ladang untuk memetik sayuran, dan mereka pergi ke sungai untuk mencari ikan. Suatu hari, Brian dan Jerry akan pergi ke sungai seperti biasanya untuk mencari ikan. Namun saat mereka jalan ke sana, sungai yang biasa mereka kunjungi setiap hari ditutup oleh warga desa untuk beberapa hari. Bagaimana kalau kita ke sungai yang ada di ujung desa? Tanya Brian kepada Jerry. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Saat mereka sudah dekat dengan sungai di ujung desa, Jerry menghentikan langkahnya, dan Brian menyadari hal ini. Ada apa, Jerry? Apakah kau yakin akan terus memancing di sini? Tanya Jerry kepada Brian. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak akan bisa makan malam. Baiklah, tapi aku ada sedikit permintaan. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mendekati batu besar yang ada di sana. Jerry mengarahkan tangannya kepada batu yang sangat besar di seberang tepi sungai. Baiklah, kalau begitu, kita akan tetap memancing di daerah sini. Dan akhirnya, mereka melanjutkan aktivitas memancing mereka dan mendapatkan banyak ikan untuk makan malam mereka. Hari demi hari terus berlalu. Mereka sudah beberapa hari ini memancing ikan di sungai di ujung desa, dan Brian selalu menuruti kata-kata Jerry untuk tidak mendekati batu besar yang ada di seberang sungai. Namun, suatu hari, Jerry jatuh sakit. Bahkan, warga-warga desa tidak bisa menyembuhkannya. Brian tentu saja sangat sedih melihat kondisi peliharaannya yang sangat ia sayangi. Suatu hari, Brian berangkat untuk mencari ikan di sungai di ujung desa. Saat perjalanannya, ia bertemu dengan seorang warga yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Namun, wajahnya seperti tidak asing. Brian menghiraukan itu dan langsung bertanya kepada orang ini. Saya sangat perlu bantuan Anda. Apa yang bisa aku bantu? Saya mohon sekali, tolong bantu peliharaan saya. Peliharaan saya dalam kondisi kritis. Tapi, saya tidak bisa membantu banyak. Namun, ada beberapa hal yang saya tahu. Warga-warga di sekitar sini selalu mengandalkan ikan-ikan yang ada di balik batu besar di pinggir sungai itu. Konon, ikan-ikan di sana bisa langsung menyembuhkan penyakit-penyakit yang sangat kritis. Orang itu mengarahkan tangannya kepada batu yang sangat besar yang ada di pinggir sungai. Awalnya, Brian sangat ragu untuk menyeberangi sungai itu. Apalagi kalau harus melewati batu besar itu, di mana Jerry selalu melarangnya untuk melewati batu besar itu. Tapi dalam keadaan Jerry yang sakit seperti ini, ia tidak bisa melakukan apapun untuk menuruti perkataan-perkataan orang itu. Akhirnya ia memutuskan untuk menyeberangi sungai itu dan melewati batu besar tersebut. Dengan keadaan lelah, Brian memutuskan untuk langsung melewati batu besar itu. Namun tiba-tiba, pandangannya gelap. Brian membuka matanya perlahan karena ia mendengar ada yang memanggilnya. Namun, suara tersebut sangat tak asing. Di mana ia mendengar suara ini sebelumnya? Ia membuka matanya lagi dan melihat seseorang yang sangat amat tak asing. Ia seperti melihat orang ini sebelumnya. Tapi, ia benar-benar tak pasti. Ia sama sekali tidak mendengar suara-suara sungai dimanapun. Brian, kau tahu apa? Bagaimana kondisimu? Orang itu terus menanyakan keadaan Brian. Brian hanya bisa mengernyitkan matanya, mencoba mengingat siapa orang ini dan di mana ia pernah bertemu orang ini. Dan saat ia sudah sepenuhnya tersadar, ia ingat bahwa orang ini adalah orang yang dia temui sebelum dia menyeberangi sungai.
dan akhirnya ia mengingat siapa nama orang ini. Jevan? Ini kau? Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Saat Brian memerhatikan Jevan lebih jelas, ia perlahan mengingat semuanya yang terjadi. Semua sebelum ini semua terjadi. Dan di ujung hari, Brian sadar bahwa ia terlibat dalam sebuah kecelakaan yang membuat dirinya menjadi koma selama beberapa hari. Dan semua yang dia alami bersama Jerry, itu semua adalah mimpi. Jevan hanya memasang wajah yang seduh. Dan di ujung hari, Brian mengetahui dari mulut Jevan bahwa Jerry adalah adiknya yang terlibat dalam kecelakaan dan tidak selamat dalam kecelakaan itu. Dan sekian cerita fiksi imajinatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.